Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ibu Susmiati dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang media promosi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang media promosi, bahwa dalam bab ini kita akan mempelajari media promosi dengan tujuan adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian media promosi. Setelah kita mendeskripsikan apa itu media promosi, kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi. Dalam sebuah tujuan pembelajaran, nanti akan kalian capai dalam kompetensi, yaitu bisa mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi dan memilih media promosi yang sesuai. Oke, kita mulai saja materi yang pertama, yaitu media promosi. Kalian mengetahui apa itu media promosi? Nah, media promosi itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat kesadaran, memberitahukan, membujuk, dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan perusahaan. Jadi media promosi ini alat yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk membuat kesadaran kepada masyarakat, baik itu konsumen, supaya bisa membeli produk yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya media promosi, perusahaan mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, tujuan media promosi itu adalah mengirimkan informasi suatu produk kepada target pasar potensial. Informasinya apa? Di sini, misalnya informasinya bagaimana kualitasnya, mereknya, atau mungkin kegunaan produk-produk tersebut. Nah, selain itu, memperoleh pelanggan baru. Nah, tujuan dari perusahaan menggunakan media promosi ini yaitu memperoleh pelanggan baru. Terus yang selanjutnya adalah menstabilkan penjualan ketika pasar lesu. Jadi, ketika memang produksi atau pembelian itu menurun, itu akan distabilkan dengan cara menggunakan media promosi tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu menjadi pembeda dan mengunggulkan produk sendiri dari pesaing. Nah, dengan media tersebut, keunggulan produk kita itu apa diunggulkan? Mungkin dengan melalui iklan atau melalui poster dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuannya adalah membuat citra produk di mata konsumen. Terus merubah tingkah laku dan anggapan konsumen. Nah, supaya nanti konsumen bisa percaya dengan produk kita, percaya dalam penggunaan produk kita dan sebagainya. Oke. Setelah kita mengetahui tujuan media promosi yang ada 7 tersebut, kita akan melanjutkan, yaitu adalah fungsi media promosi. Apa itu fungsi media promosi? Fungsi media promosi yaitu informing, memberikan informasi. Memberikan informasi kepada konsumen supaya apa? Supaya konsumen itu sadar bahwa produk-produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut, contohnya terdiri dari fitur atau merek, manfaatnya itu apa. Nah, itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi memberikan informasi bagaimana bisa dipercayai mata masyarakat. Terus yang kedua, itu fungsi media promosi itu adalah persuading atau yang disebut dengan membujuk. Nah, bisa dikatakan sebagai iklan yang baik akan mampu membuat pelanggan itu mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi mungkin dengan iklan atau mungkin dengan cara
memberikan contoh supaya nanti konsumen tersebut tertarik. Nah, bujuk ya. Terus selanjutnya adalah remitting, mengingatkan. Nah, iklan menjaga agar merek perusahaan itu tetap segar dalam ingatan para konsumen. Nah, saat kebutuhan muncul, nah, jadi seperti iklan tadi, mungkin pada saat seseorang melihat iklan tersebut kebutuhannya belum muncul, tetapi teringat pada saat melihat, oh iya saya pernah melihat produk itu, misalnya diiklankan, nah itu produk tersebut bisa langsung diambil konsumen. Terus yang selanjutnya fungsi adding value, menambah nilai. Jadi menambah nilai di sini 3 cara mendasar di mana perusahaan dapat memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka, itu yaitu dengan informasi, inovasi, penyempurnaan kualitas. Nah, apabila inovasi produk tersebut perusahaan kembangkan terus, kualitasnya juga dikembangkan, pasti nilainya tidak akan turun, justru malah nilainya akan bertambah. Nah, persepsi konsumen juga akan bertambah. Terus fungsi yang selanjutnya adalah assisting, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Apa itu mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan? Jadi promosi ini membantu perwakilan penjualan. Nah, iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan. Mungkin dengan upaya waktu dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi media promosi, maka kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenisnya media promosi yang disebut tadi oleh perusahaan itu, yang digunakan oleh perusahaan itu. Jadi jenis-jenis media promosi itu adalah yang pertama itu adalah brosur. Nah, brosur, kalian mengetahui brosur itu apa? Nah, brosur itu adalah media untuk memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Brosur ini memiliki bentuk yang simpel, biasanya hanya 1 lembar, tetapi bisa dilipat menjadi 2 lipat atau 3 lipat. Nah, brosur ini dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian publik, sehingga biaya yang dibutuhkan pembuatan brosur itu juga relatif lebih murah. Nah, ini contohnya untuk brosur ayam geprek. Nah, dengan melihat gambar, dengan melihat fiturnya, dengan melihat harganya, itu pasti konsumen akan tertarik. Ya, itulah media promosi. Selanjutnya yaitu poster jenis-jenisnya. Nah, poster itu adalah media yang memadukan antara gambar, tulisan, yang memuat informasi produk yang ditawarkan. Nah, poster ini biasanya dipasang di tempat ramai dan strategis agar mudah dilihat oleh publik. Nah, contohnya seperti ini. Terus yang selanjutnya, jenis-jenis yang selanjutnya yaitu banner. Nah, banner itu bisa dikatakan atau seperti spanduk. Ya, media promosi yang menawarkan produk dicetak menggunakan print digital yang berbentuk potret atau vertikal. Biasanya banner ini dicetak dalam ukuran besar dan dipasang pada tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Terus yang selanjutnya internet. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan internet. Media sosial yang sekarang lebih canggih dengan kekuatan internet itu dapat mempermudah melakukan promosi, mungkin melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, blog dan sebagainya. Itu ya. Jadi media-media ini sangat banyak sekali. Ada lagi televisi, radio. Nah, ini sudah kalian pahami semuanya. Nah, itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi pertemuan pada kali hari ini sekilas tentang media promosi, tujuannya media promosi itu apa, macam-macamnya apa. Nah, kita sudah mengetahui.
Nah, terima kasih. Semoga materi pada kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.